Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini hari yang Tuhan anugerahkan buat kami. Kami bersyukur setiap kesempatan yang Tuhan berikan, kami boleh menikmatinya. Dan kami percaya di dalam hadirat-Mu, Engkau ada dan kami boleh menikmatinya dan merasakannya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati lidah mulut bibir hamba-Mu ini untuk memberitakan apa kata firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Youth, silahkan dengan Pak Henry. Oke, teman-teman sekalian, tiba saatnya kita akan menyelesaikan bagian terakhir dari pembahasan kita selama ini, Filipi 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Ya. Sebagai review, selama 2 minggu lewat untuk kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Apa yang perlu kita miliki? Saudara ingat ayat yang ke-12 bicara tentang apa? Untuk saudara dan saya mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Yang pertama, kita perlu memiliki pengalaman pribadi. Artinya, kita berhubungan intim sama Tuhan. Artinya kita menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Ya. Pengalaman rohani Pak Toman bersama dengan rombongan, dia wujudkan, ajak mereka berdoa. Walaupun kata-katanya berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Walaupun penjelasannya Tuhanmu dan Tuhanku sama, tapi at least lewat inisiatifnya bahwa yang di atas, kalau orang di luar kita selalu berkata yang di atas akan melindungi kita. Ya, 8 state dilewati. Kalau tadi lagu yang sebelum khotbah, Kau angkatku melewati segala sesuatu dalam hidup kita. Ya, kata-kata di dalam pujian tadi, melintasi badai hidup. Kalau rombongan Harley Davidson melintasi beberapa state, tapi kita kagum dan kita bersyukur lewat kesaksiannya, betul Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Jadi segala sesuatu terjadi atas seizin Tuhan. Termasuk saudara dan saya, kalau enggak seizin Tuhan, walaupun sudah hampir 7 kali kita gunakan tempat ini untuk beribadah, tapi kalau enggak seizin Tuhan hari ini, mungkin kita juga nggak bisa. Ya, hari ini Pak Melby, Nathan boleh join dengan kita. Sekali lagi, mari kita akan sadari sepenuhnya, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, semuanya ada dalam pengawasan Tuhan. Ada dalam seizin Tuhan. Jadi kita hargai, kita respect kepada Tuhan. Kalau kembali hari ini saudara dan saya ada di dalam hadiratnya. Tadi malam saya mimpi. Kalau mimpi itu berarti tidurnya nyenyak. Ya, di dalam mimpi itu saya khotbah di kelas para mahasiswa sekolah Alkitab pelajaran berkhotbah. Lalu dalam mimpi saya putar otak. Haleluya. Haleluya kan God be praised. Terpujilah nama Tuhan atau puji Tuhan. Lalu saya mikir dalam mimpi itu, apa yang bisa kasih hal yang menarik buat student yang dengar khotbah saya. Lalu saya pikir-pikir, oke, kalau dalam hal berkhotbah, eye contact itu perlu sekali. Kalau khotbah selalu gini, atau ada pendeta saya di Semarang tuh kalau khotbah tuh ngelihatnya ke jendela, saudara. Padahal jemaatnya di sini. Itu kebiasaan. Jadi salah satu tips, salah satu cara atau ilmu dalam berkhotbah, eye contact ini yang harus kita perhatikan. Kita boleh ngerasa, wah ini khotbah kita udah ngebosenin nih, karena banyak yang amin gitu, yang ngantuk gitu ya. Atau roman mukanya, wah ini kayaknya khotbah kita ditolak nih.
Jadi ada psikologinya, kita perlu belajar. Jadi saya mikir apa nih? Haleluya. Terus dalam mimpi saya ketemu memang jauh dengan meaning yang aslinya. Kalau aslinya itu kan terpujilah nama Tuhan. Tapi ini kan bukan plesetan. Ya sedikit cara untuk menarik. Haleluya berarti harus lihat lu ya. Jadi ini ya. Jadi harus lihat lu ya. Ini konteks kalau kita mau jadi public speaker harus eye contact. Lalu begitu bangun masih kepikiran saudara, haleluya. Tapi kayaknya nggak pas kalau saya bawa di sini karena itu konteksnya kan lain sekali. Tapi makanya saya kasih tahu, kenapa saya kasih tahu gitu, karena saya khotbahnya di depan kelas orang-orang yang sedang belajar bagaimana berkhotbah. Nah, lalu setelah bangun pun saya mikir lagi, haleluya, God be praised, terpujilah nama Tuhan. Lalu saya pikir lagi, oh kalau gitu tepat, haleluya stand for hadiratmu lebih luar biasa ya Tuhan. Wah, kayaknya pas kan? Ya. Haleluya, hadiratmu lebih luar biasa ya Tuhan. Amin. Amin. Ada teman-teman di tempat kerja, waktu dimanapun juga, Denny, kamu kan pendeta, kamu kan harus khotbah setiap minggu, pasti kan ada aktivitas yang lainnya. Hari Rabu, kalau di gereja sebelumnya hari Rabu prayer meeting, kita di sini hari Jumat, lalu hari Sabtu kadang-kadang ada training center. Kan you kan harus siapin khotbah. Kamu kerja, gimana cara mempersiapkannya? Saya buktikan, waktu tidur aja Tuhan kasih. Jadi saya sering sampaikan kepada teman-teman, waktu saya kerja, apa yang saya lihat, apa yang saya alami, Tuhan kasih sesuatu makna, inti, ya, bisa kasih inspirasi untuk menghidupkan apa kata firman Tuhan. Jadi kembali, sekalipun kita masih di park, tapi hadirat Tuhan tetap lebih luar biasa. Amen. Mari kita nikmati hadiratnya itu yang bisa menghidupkan kita. Kita sebagai pengikut Kristus, di dalam hidup kita sehari-hari, kita tidak akan lepas untuk menghadapi banyak tantangan. Selamat datang Pak Roberto, Belina silakan. Dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus, mau tidak mau, tiap hari, kalau tiap hari mungkin masih rada lunggang, setiap saat kita menghadapi yang namanya tantangan. Dan kadang-kadang dan seringkali tantangan itu datang dengan kawan-kawan. Tantangan dan kawan-kawan. Jadi begitu banyak tantangan yang mau tidak mau saudara dan saya sebagai pengikut Kristus harus kita hadapi. Hampir setiap saat saudara dan saya menerima yang namanya ujian hidup. Dan sempat membuat kita kecil hati. Sempat membuat kita patah semangat. Dan merasa nggak sanggup menghadapi tantangan yang sedang saudara dan saya hadapi sebagai pengikut Kristus. Kemarin saya bertiga dengan ibu dan plus cucu ada kesempatan ya jalan-jalan lah keliling dalam mobil. Lalu begitu saya masuk ke salah satu toko, biasa saya tokonya pasti auto part. Jadi ibu dengan cucu di mobil. Begitu saya masuk lagi, ibu bilang, wah, aku tadi banyak kesempatan ngomong dengan si Aisyah, karena Aisyah sekarang udah 10 tahun, udah ngerti, udah harus dicekokin dengan apa kata firman Tuhan, udah harus waktunya dijeburin, dibaptisin, tapi harus dipersiapkan, ya. Jadi setelah diceritakan, dan diulangi oleh ibu ke saya. As a human being, walaupun saya pastor, walaupun saya pendeta, walaupun saya grandpa-nya, saya pikir, waduh, jangan-jangan nanti dia terimanya, berat banget ya Oma. Sebelum dibaptis aja kayaknya ngedengernya udah banyak rule sekali kayaknya ruang gerak aku kayaknya. Tapi puji Tuhan, Opa,
Gimana aku mau dibaptiskan? Gimana caranya? Terus kata omanya, ya kamu harus terima Yesus dulu. Kamu at least diajar sama opa, disiapin sama opa, belajar. Terus my whole family semua sudah dibaptis, semua sudah di rumah, sudah. Jadi dia mikir, wah tinggal aku sendiri nih. Karena sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Nah, anak umur seperti itu, saya pernah belajar spesialis between 10 tahun sampai 14 tahun. Itu usia yang sungguh-sungguh kayak tanah yang subur. Ditanam apa aja itu akan jadi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus, kadang kita merasa nggak sanggup untuk melewati tantangan demi tantangan dalam hidup kita ini. Apalagi makin ke sini, saudara kalau ngikuti election preparation kampanye, peninglah kepala kita. Yang mana nih yang harus kita pilih? Yang mana yang harus kita doakan? Pening saudara, situasi zaman sekarang. Dan sadar tidak sadar, virus di luar sana kadang hinggap di dalam pikiran dan hati kita. Itu betapa jahatnya itu si iblis. Dia nggak pernah give up untuk menyerang kita sebagai pengikut Kristus. Be aware of that. Karena itu kita perlu kekuatan yang dari Tuhan. Karena kekuatan yang dari kita, with your own strength, you will fail. Nggak akan mentok, akan nyampe ujung-ujungnya ke jurang. Nah, kita butuh kekuatan dari Tuhan. 3 minggu berturut-turut ini, kita dikasih jamuan rohani. Bagaimana caranya di dalam hidup kita menjalani menghadapi tantangan demi tantangan sebagai pengikut Kristus, kita boleh memiliki kekuatan dari Tuhan, miliki pengalaman pribadi sama Tuhan. Yang kedua apa? Kekuatan rohani. Karena kalau dengan kekuatan kita nggak sanggup dan kita nggak mampu. Kita perlu memiliki kekuatan rohani yang hanya ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagi teman-teman yang mungkin missing beberapa saat, kenapa saya sebut pengikut Kristus? Kan kita seringkali dengarnya orang percaya. Nah, kalau hanya sekedar orang percaya, itu nggak terlalu afdol, nggak terlalu kuat. Karena iblis pun percaya kepada Tuhan, namun dia gemetar dan takut dan tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi kita dikatakan pengikut Kristus, ya, karena kita menjadikan Yesus sebagai teladan buat kita. Pengikut Kristus, bukan pengikut Pendeta Ramdan. Pengikut Kristus, ini goal kita. In our lives, target kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Nah, sampai kepada ayat yang ke-14, Filipi pasal yang ke-4. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Tadi kata-kata yang dibacakan, translation dari Siska, kayaknya lebih sederhana lagi, kata-katanya lebih mudah dimengerti. Ya, engkau membantuku dalam segala penderitaanku dan kesusahanku. Ya, jadi dengan jelas di sini Rasul Paulus selain memiliki pengalaman rohani, selain dia memiliki kekuatan rohani yang ada di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada dia, yang ketiga, dia mendapatkan dukungan rohani. Pengalaman rohani, kekuatan rohani, dan dukungan rohani. Ya, sekilas kita lihat di dalam ayat yang ke-14, dia menyatakan ucapan terima kasih kepada jemaat di kota Filipi oleh karena dukungan mereka. Paulus hampir mati dan mengalami sakit berat. Tetapi dia minta kepada jemaat di Filipi, kirimkan teman sekerjaku,
teman seperjuanganku, namanya Epaphroditus. Dia adalah hamba Tuhan yang setia, dia adalah hamba Tuhan yang commit kepada Tuhan. Lalu dengan datangnya dia ke kota Filipi, Paulus berkata kepada jemaatnya, sambut dia, hargai orang-orang seperti dia. Paulus mendapatkan moral support, Paulus mendapatkan dukungan rohani dari teman seperjuangannya, dari teman sekerjanya. Nah, saudara, Paulus di sini adalah orang yang diurapi Tuhan, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia memberikan pengajaran kepada jemaat yang pernah dia layani. Artinya dia mencolok sana, mencolok sini. Dia pergi ke sini, pergi ke sana. Karena kata-kata di dalam Alkitab ini, dia memberikan ajaran kepada jemaat yang pernah dia layani di kota Filipi untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, saya berharap Bapak Ibu Saudara yang saya layani di California ini untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bukan bersukacita di dalam gereja. Gereja nggak bisa menjamin engkau tetap bersukacita. Tapi di dalam Tuhan yang empunya gereja itu, sukacita engkau akan nikmati. Ini yang perlu, walaupun saya mungkin mengatakannya selewat, tapi kalau saudara renungkan, itu maknanya dalam kalau kata orang Jawa, jero. Bersukacita di dalam Tuhan, bukan di dalam gereja. Gereja bisa mengecewakan Anda. Bersukacita di dalam Tuhan. Waktu engkau bersekutu di dalam Tuhan. Saya sering kali kasih plesetan, REC, Rancho Evangelical Church, bukan Rancho Evangelical Club. Kalau C-nya tetap sama, tapi kalau dirubah jadi club, engkau akan mudah kecewa. Karena aku pikir aku bisa bahagia, aku bisa damai sejahtera ada di kumpulan orang itu. No, di dalam Tuhan. Paulus dengan tegas katakan kepada jemaat di kota Filipi, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Maka dari itu, saya berulang kali katakan, kita nikmati akan persekutuan di dalam Tuhan di tempat ini, for temporary. Sekali waktu, kita akan kembali ke gedung gereja, namun dengan jadwal yang berubah. Ini udah 7 kali pagi terus nih. Nanti begitu Pak Ben, oke, saya udah tanya Pak Pastor Ben, belum buka. Lina, belum buka. Saya sudah tanya. Tapi soon Pak Pastor, I'll let you know. Soon, God's will. Tapi kalau itu buka gereja bukan 9 lagi, 9-nya terbalik, 6 sore. Dan Lina kerja. Jadi mari kita mengalir aja. Ya, selama Tuhan kasih kesempatan seperti ini, yo, kita mengalir aja, kita nikmati, karena hadirat Tuhan, kalau kita mau, dimanapun bisa kita nikmati. Ya, saya bersyukur kesetiaan Bapak Ibu Saudara untuk tetap ada di dalam Tuhan. Jadi, kalau tadi kita lihat di dalam ayat yang keempat, Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tetapi kalau kita lihat ayat 14 yang tadi kita baca, di situ tersirat, namun baik juga perbuatanmu, kata Paulus, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Di dalam perkataan Rasul Paulus ayat 14 ini tersirat, Rasul Paulus kuat dalam melayani Tuhan. Rasul Paulus boleh dikatakan berhasil dalam pelayanannya karena ada teman-teman rohaninya. Salah satunya ada jemaat di Filipi. Izinkan saya copy dari apa kata Paulus.
Kalau saya masih ada dan bisa berdiri di depan saudara menyampaikan firman Tuhan, karena ada teman-teman yang tergabung di dalam Rancho Evangelical Church. Bukan lip service, I need your prayer support. Seperti yang Paulus katakan, dia berterima kasih kepada jemaat di Filipi karena dukungannya. Jadi rupanya dukungannya bukan hanya sekedar dukungan secara moral. Paulus dengan tegas dan ada banyak contoh bahwa Paulus sempat mengalami kelimpahan. Kalau kata-kata tadi, dalam hal mewah aku pernah merasakan, kata Paulus. Dalam kemelaratan aku juga pernah. Masalah kenyang, masalah kelaparan, aku pernah merasakannya. Tetapi di sini Paulus melihat dan merasakan terima kasihnya kepada jemaat di kota Filipi. Oleh karena bantuan, dukungan dari jemaat Filipi dalam pelayanan Rasul Paulus. Jadi dengan jelas sekali teman-teman sekalian, bukan hanya Paulus, dia berhasil, dia kuat di dalam melayani Tuhan karena mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dia memiliki pengalaman rohani, dia menerima kekuatan rohani, dan dia menerima dukungan rohani dari teman-temannya. Begitu juga saudara dan saya. Saudara akan tetap kuat menjadi pengikut Kristus karena saudara memiliki pengalaman pribadi, pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Saudara tidak mengandalkan kekuatanmu sendiri, tapi kekuatan rohani yang Tuhan kasih kepada saudara. Dan poin yang ketiga hari ini, saudara mendapatkan dukungan rohani. Walaupun masing-masing punya strugglingnya masing-masing, punya masalahnya masing-masing. Kalau nggak sharing, siapa yang tahu? Nah karena itu, nanti di akhir daripada bagian firman Tuhan ini, saya mengencourage Bapak Ibu Saudara, sharinglah masalahmu kepada orang yang dapat dipercaya. Paulus men-sharingkan kepada jemaat di kota Filipi, karena Paulus tahu jemaat itu akan memberikan dukungan moral kepadanya. Lalu supaya lebih kuat lagi, dia minta supaya mereka mendatangkan Epaphroditus, teman pelayanan Paulus, teman seperjuangan Paulus, untuk datang dan mendoakan Paulus secara khusus. Sampai Paulus mengatakan, sambut dia, respect kepada orang-orang seperti dia. Saudara, kalau masih ingat, dalam beberapa occasion saya selalu mengencourage Bapak Ibu Saudara, ingat gembala sidangmu yang dulu. Walaupun nggak ada konteks sampai sekarang, mungkin nggak ada connection lagi, tapi saya dimanapun saya berada, saya selalu mendorong jemaat, hargai gembalamu yang sebelumnya. Ada yang 14 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun. Sekarang saya udah 3,5 tahun. Karena mereka pernah Tuhan utus ke tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Ini saya kutip dari apa yang dikatakan oleh Paulus. Sambut dia dan respect, hargai orang-orang seperti dia. Karena dia adalah orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh diurapi Tuhan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, memang di dalam Alkitab terkenal sekali namanya jemaat di Filipi itu generosity-nya to thumbs up. Mereka mendukung pelayanan Paulus. Mereka mengutus Paulus, mendoakan Paulus, dan memenuhi kebutuhan Paulus. Tapi kalau hanya sampai di situ, saudara mungkin akan ketwist sedikit pikirannya. Di sini kita lihat si jemaat Filipi itu bukan hanya sebatas masalah rohani toh. Oke, Om Us. Maksudnya Om Paulus, saya doain aja lah ya, hanya cukup dalam doa. Rupanya enggak, saudara. In financial juga, ini kota jemaat di Filipi, mereka mendukung pelayanan Paulus. Nah saudara, mari kita akan jadikan teladan dari jemaat Filipi ini, sikap mereka dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Kalau positif, kalau ada baiknya, why not?
kalau kita nggak tiru. Ya, jadi biarlah ini jadi dorongan buat kita. Nah, akhir-akhir ini ada beberapa donatur dari luar kalangan kita mulai pada nabur untuk benih kerajaan sorga lewat REC. Ada personal, ada no name, ada yang on the way sekarang salah satu company dari New York kasih donatur ke kita. Nah, saya ceritakan hal ini sebagai bukti REC ini yang empunya Tuhan. Bukan kita. Kita hanya dihimpun sama Tuhan. Lalu, as a pastor, saya mengencourage Bapak Ibu Saudara, lihat, orang di luar kita aja tergerak hatinya untuk dukung pekerjaan Tuhan yang sekarang sedang kita garap sama-sama. Bagaimana dengan kita orang-orang yang di dalam? I'm not speaking about the amount. Tapi saya berdoa, adakah hati kita sebagai orang-orang dalam, anggota tubuh Kristus dari REC, at least mendoakan pelayanan gereja kita. Belum bicara tentang dana. Ini kan ada 3D. Ini baru bicara tentang D. Yang pertama, doa. Moral support. Adakah? Nah, kita bersyukur dan jangan sampai kita dinina-bobokan dan merasa aman lah. Nggak apa-apa lah, orang luar aja lah yang support kita. Yang rugi siapa? Karena Kisah Rasul 20 ayat 35, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita bisa aja menolak, no, cukup, biar kita dari dalam. Saudara, kalau kita nolak berkat, nolak pemberian orang, kita seolah-olah mencegah dia untuk masuk dalam kategori lebih berbahagia. Kalau kita tolak dan kita tolak orang dukung kita atau menerima bantuan dari luar, kita seolah-olah merubah itu lebih berbahaya, bukan berbahagia. Tapi kembali lagi, dorongan saya sebagai gembala, mari saudara, kita nyatakan dukungan kita terhadap pekerjaan Tuhan. Mulai dari moral dulu, mendoakan dulu. Hari Jumat yang ikutan, kita sempat diberkati dengan 5 menit devotional from Ibu Susan yang kita tahu, yang kita kenal. Kita beda kalau kita dengar renungan dari orang yang pernah kita ngobrol, pernah datang ke tengah-tengah kita. Jadi karena ingat kan, oh iya ini mukanya, oh ini gaya bicaranya, jadi langsung nyerap. Hari Jumat lalu kita bicara, kalau engkau ingin orang lain perbuat sesuatu kepadamu, perbuatlah terlebih dahulu kepada mereka. Kalau saudara ingin supaya orang mendoakan saudara, artinya mulailah kita mendoakan mereka terlebih dahulu. Kalau engkau ingin diperhatikan oleh orang lain, perhatikan dulu mereka, mulai dari diri kita. Nah, Rasul Paulus mengajak saudara dan saya untuk tetap kita melihat dan fokus kepada Tuhan yang empunya gereja ini. Saudara, Rancho Evangelical Church itu bukan seperti bisnis, bicara tentang untung rugi. Rancho Evangelical Church adalah bisnis kerajaan sorga yang tidak bisa dibatasi dengan hitungan matematika. Bukan bicara tentang, wah, ini sejak pandemik ini income kita kayaknya melorot, sedangkan pengeluaran kita harus tetap keluar. Gimana? Memang kita mungkin akan muter otak. Tapi kalau kita hanya muter di situ aja, sekali lagi kita akan mentok dan kita tidak akan bisa berkutik apa-apa. Makanya Tuhan buktikan ada burung-burung gagak
dari luar sana untuk nyuntik kita. Tapi ini pun menjadi pelajaran buat kita. Wong orang luar saja tergerak, harusnya kita orang dalam untuk kita nyatakan dukungan kita terhadap pekerjaan Tuhan. Saudara, Rasul Paulus tent maker. Tadi kita nunggu pembawa tenda 9:30. Paulus tent maker. Kalau zaman sekarang, he's a realtor. Dia jual beli properti. Dia orang kaya, Novi. Jadi kalau dia bicara masalah aku sempat mewah, no wonder, memang dia tent maker. Dia sempat kelaparan dan melarat, no wonder, karena Kristus, bukan karena ulahnya sendiri. Karena utang piutang terbelit akhirnya sengsara, itu ulahnya sendiri. Tapi Paulus karena Kristus, dia sempat terkandas, sempat melarat. Jadi kalau bicara tentang masalah finansial, Paulus nggak meres jemaat. Paulus nggak semata-mata untuk kepentingannya sendiri. Dia gencar banget bicara tentang dukung saya. Kembali ingat, dia adalah orang yang mendukung jemaat yang dia layani. Di mana dia melayani, dia selalu menjadi saluran berkat. Coba izinkan saya baca ayat yang selanjutnya, 15-17. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Ingat, sekali sampai 2 kali, berkali-kali Paulus menerima bantuan dari jemaat di Filipi. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Di sini kita lihat, kalaupun nggak dibantu, Paulus masih tetap hidup, because dia a tent maker, dia bekerja, ya. Tapi itu bukan fokusnya Paulus, melainkan buahnya. Jadi kalau kita mendukung dengan tulus, itu dari buahnya kita lihat. Melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Dengar di sini. Keuntungan siapa? Keuntungan orang yang dukung. Karena terlebih berkat memberi. Karena lebih berbahagia memberi daripada menerima amanlah saya. Karena ini kata firman Tuhan. REC khususnya jemaat yang datang hari ini, mari kita nyatakan dukungan rohani satu dengan yang lain, supaya kita sama-sama mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Jadi kalau secara rohani saja, yaitu doa, kita bisa lakukan dengan tulus dan setia, nggak akan merasa berat untuk kita go to the next level. D selanjutnya, jangan dulu dana lah, daya. Daya itu sacrifice your energy, your mind. Pak Ian itu udah beberapa bulan gak pernah buat buletin lagi. Tapi sekarang kita udah dapat buletin lagi. Sampai saya katakan, Pak Ian, udahlah dipaksi hanya ini aja lah, lagu-lagu aja selembar. No, harus. Ini bukan nggak menguras tenaga dan energi. Mata udah mulai lamur ya Pak Ian ya. Mungkin salah-salah kadang-kadang spellingnya. Nah, jadi bicara tentang doa, tentang daya, dan yang terakhir tentang dana. Kalau dana saya nggak terlalu menekankan lebih banyak. Saudara sudah dengar tadi dari Paulus, bukan it's about the amount, tapi dari buahnya itu. Artinya beri dengan tulus hati. Bukan beri sih istilahnya, kembalikan kepada Tuhan dengan tulus hati. Ingat janda di Sarfat hanya 2 keping. Di rumah nggak ada lagi. Hanya itu yang dia punya. Tapi sementara orang-orang masukkan prank. Tapi Alkitab catat
itu hanya sebagian yang dia bawa. Tapi janda itu memberikan seluruhnya. Sekali lagi, it's not about the amount, tapi dari ketulusan hati kita. Dan Tuhan katakan, persembahan janda itulah yang sungguh-sungguh besar di hadapanku. Nah, REC kita gereja yang kecil. Yes, we know. Tapi bukan berarti Tuhan menganggap kita kecil. Justru dari yang kecil itulah katanya akan terpancar sesuatu yang besar. Nah, saya kembali mengajak teman-teman sekalian, kita hanya mengharapkan Tuhan bekerja di tengah-tengah jemaatnya. Sampai Tuhan kembalikan kita di gedung, walaupun selama ini kita tidak gunakan, tapi bayar terus, karena kita memang membutuhkan. Saya pernah katakan, kalaupun kita mungkin merasa, ya pay for nothing, tapi kan bayarnya ke gereja, nggak akan rugi kok. Kalau kita kecuali bayarnya tentang untuk bisnis atau apa, lalu kita get nothing, kita rugi. Tapi kalau masalah ini nggak bisa kita katakan untung ruginya, because this is the kingdoms of God's business, ya. Yang terakhir, ayat yang ke-18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, yaitu suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ini saya suka sekali. The end of this story, Paulus nggak mengatakan, yes, your money is more important for me. Paulus nggak katakan itu. Yang lebih penting daripada itu, berkat yang luar biasa yang aku terima, aku telah menerima kirimanmu, yaitu Epaphroditus. Itu persembahan yang harum, persembahan yang berkenan kepada Allah. Jadi kembali lagi, moral support, dukungan rohani yang sangat memungkinkan saudara dan saya akhirnya mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Ya. Jadi saya berharap di dalam bagian akhir daripada khotbah serial ini, saudara semua boleh menyimak, boleh menangkap. Memang kita perlu punya pengalaman pribadi sama Tuhan kita. Kita perlu memiliki kekuatan rohani, sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, kata Paulus, yang memberikan kekuatan kepadaku. Miliki kekuatan rohani yang ada di dalam Yesus. Dan yang ketiga, kita perlu memberikan dukungan rohani satu dengan yang lain. To be honest, I need your prayer support. Nah, kalau saudara sudah bisa memberikan dukungan doa buat pekerjaan Tuhan, niscaya di luar doa, saudara dengan tulus dapat melakukannya. Tapi dengan doa aja kita nggak bisa kasih dukungan tanpa duit loh, hanya doa. Cuman waktu, cuman kalau biasa merem, ya merem aja. Ada orang yang berdoa sambil buka mata, ya kalau kita kurir nyetir masa mesti tutup mata. Nah, kalau saudara sudah bisa kasih dukungan moral lewat doa yang nggak harus keluarkan fulus dan saudara setia, pasti Tuhan siapkan untuk go to the next level dengan dayamu, dengan dana. Dan akhirnya kita orang-orang yang di dalam ini merasa terlibat, sense of belonging, REC, gereja kita sama-sama yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan serial 3 minggu berturut-turut ini, dan biarlah jadi berkat dan membuat kita akan mengalami pertumbuhan rohani secara bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih oleh karena firman-Mu
Ya dan amin. Kami sudah mendengar akan firman-Mu. Kami mencintai akan firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau segalanya bagi kami. Engkau sudah mengatakan sesuatu kepada kami, buat kami mengasihi-Mu Tuhan lebih lagi. Karena Engkau Raja kami, Engkau Allah kami, Engkau kekasih kami dalam hidup kami, dan Engkau segalanya. Kami bersyukur buat semuanya ini. Dalam nama Yesus, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin.